Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Kementan, kebutuhan susu di Indonesia mencapai 4,3 juta ton per tahun. Sementara itu, kontribusi susu dalam negeri hanya sekitar 22,7%, sehingga sisanya masih dipenuhi dari impor. Susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makanan bergizi gratis sebagai pengganti susu sapi. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan dan siap minum. Penamaan susu ikan adalah branding dan merupakan inovasi produk turunan agar mudah dikenal masyarakat. Pabrik susu ikan pertama dibangun di Indramayu, Jawa Barat pada 2023. Dalam sebulan, produksi susu ikan ini bisa menghabiskan 30 ton ikan. Kita masih impor begitu besar susu dari luar negeri, ya, karena kita masih kurang produk dalam negeri, dan ini sebenarnya bisa disubstitusi dengan susu ini. Kita punya problem dengan stunting, ini juga solusinya. Susu ikan diklaim memiliki sejumlah keunggulan ketimbang susu sapi, di antaranya kaya kandungan DHA, EPA, omega 3 dan 6 yang bermanfaat untuk perkembangan otak. Kemudian tinggi protein yang lebih mudah dicerna tubuh, bebas alergi, dan harganya dinilai lebih murah dari susu sapi. Sementara itu, jenis ikan yang bisa digunakan sebagai bahan baku susu ikan antara lain ikan selar, gabus, petek, tamban, dan belok. Adapun dalam satu gelas susu ikan mengandung 119 kilokalori. Pemirsa, beberapa waktu belakangan topik susu ikan ramai jadi perbincangan masyarakat. Ya, topik ini muncul di tengah program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Apakah susu ikan ini bisa menjadi pengganti dari susu sapi dan memiliki nilai gizi yang setara dengan susu sapi? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Shotian, dalam One on One episode kali ini. Halo, selamat Dokter sore. Tan. Apa kabar? Baik, alhamdulillah dokter. Saya Desvita dari One on One, dokter. Ya. Gimana kabarnya hari ini, dokter? Lumayan, masih hidup saya. Alhamdulillah. Sibuk sekali nih nampaknya, dok. Relatif sih. Kalau dibilang sibuk ya orang harus sibuk ya. Iya ya. Dan ini nih saya tujuannya ke sini nih pengen tanya-tanya nih, dok ya, terkait dengan yang sekarang lagi ramai diperbincangkan nih, dok. Bukan nanya hari ini cuaca baik atau tidak kan? Itu mungkin ya kita sudah bisa lihat sendiri ya, Ya, cuacanya lagi baiklah. cerah ya, dok. Ini juga lagi cerah ini, dok, Boleh. yang menjadi topik hangat di perbincangan di masyarakat itu terkait dengan adanya susu ikan nih, dok. Semua pasti masyarakat juga bingung apa sih susu ikan itu, dok. Ya, nanti kita bahas. Oke. Siap. Mungkin biar lebih enak bahas terkait ini, kita bisa pindah posisi atau cari tempat duduk yang lebih enak? Silakan. Yuk, mari. Mari, dok. Yuk. Baiklah. Oke, dokter, kita balik lagi ini terkait dengan yang lagi hangat diperbincangkan, yaitu susu ikan yang digadang-gadang menjadi alternatif pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis nih. Setuju nggak, dok? Saya nggak mau bilang setuju atau tidak setuju. Yang pertama adalah kita harus perhatikan dulu tentang terminologi ya. Kata susu ya. Susu setahu saya harus berasal dari makhluk mamalia. Karena dia mempunyai kantong susu ya. Payudara. Sedangkan ini kan berasal dari produk ya, ikan yang dihidrolisat lalu kemudian diekstrak proteinnya. Jadi sama seperti Anda mengatakan susu kedelai. Hah? Emang pohon kedelai punya kan enggak gitu loh ya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa menurut kodeks itu tidak benar bahwa itu disebut sebagai susu. Oke, sebutlah sebagai ekstrak gitu ya. Jadi kita tidak menyebut kata susu. Yang kedua, kalau bicara tentang ekstrak dari protein dari makhluk apapun, nah kita sudah pernah belajar, kita pernah punya namanya kapsul gabus. Iya.
ya dari ikan gabus karena kelihatan banget tinggi proteinnya, terutama albumin, dan itu dipakai untuk kondisi-kondisi khusus. Jadi kalau menurut hemat saya bicara tentang produk dari ikan ini, silahkan saja digunakan apabila memang disesuaikan dengan indikasi. Misalnya untuk orang-orang atau pasien-pasien yang membutuhkan tingginya protein, tambah asupan nggak masalah. Di Posyandu juga kita pernah membagi namanya taburia. So itu adalah semacam suplementasi makanan kepada anak-anak yang dibagikan. Jadi dengan kata lain bahwa kita harus bedakan antara makanan dengan suplementasi ini. Sebab kalau bicara soal makanan tentu kita akan bicara tentang kenikmatan orang makan, ya, tradisi cara mengolah makanannya, lalu bicara tentang ini produk dari bangsa sebelah mana, ketahanan pangan, lalu keamanan pangan dan seterusnya. Sekali lagi pertahankan bicara tentang penyebutannya dulu ya yang benar, dan yang kedua adalah tujuannya untuk apa? Peruntukannya. Kalau memang ini adalah peruntukannya untuk suplementasi silakan, tapi tidak untuk menjadikan pangan rakyat. Nah, berarti kan ini kalau kita lihat sekarang kan munculnya topik dari susu ikan ini sendiri yang sebelumnya itu ada kabar bahwa kalau untuk memenuhi dari kebutuhan program makan bergizi gratis ini dikarenakan jumlah susu perah, sapi perah maksud saya itu di Indonesia ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu kan, yang dimana targetnya menjadi 15 juta. Sebentar. Ya. Kenapa sih kita mesti fokusnya dengan susu? Kan yang target orang yang akan kita beri makan kan manusia sudah bergigi yang hidup dengan kondisi di mana dia harus makan. Ya, dan menurut peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 41 tahun 2014, gila gue sampai hafal. Itu sudah disebutkan bahwa kita sudah lama meninggalkan 4 sehat 5 sempurna. So tidak ada satu jenis makanan dan minuman pun yang menyempurnakan makanan seseorang. Jadi kita sudah masuk ke dalam era gizi seimbang. Dan tidak benar bahwa susu itu menyempurnakan gizi seorang manusia di Indonesia, ya, karena ada banyak faktor ya, bahwa susu itu adalah merupakan bagian dari protein hewani. Ya, tetapi bukan berarti lalu kemudian susu segala-galanya. Apalagi kita lihat fakta bahwa 80% ke atas penduduk Indonesia secara etnis itu intoleran laktosa. Ayo ngaku intoleran nggak? Saya aja intoleran. Jadi setiap kali saya mengkonsumsi produk susu, maka dalam jangka waktu yang tidak lama saya punya gejala-gejala seperti kembung, diare, dan sebagainya. Tapi namanya intoleran ya, intoleran itu tidak sama dengan alergi. So intoleran itu bagi orang-orang yang terpapar pertama kali, barangkali belum ada gejala. Tunggu paparannya berlangsung cukup lama, baru akan muncul gejala-gejala penolakannya. Jadi sekali lagi yang saya khawatirkan adalah kita tuh mau kemana sebetulnya. Kalau kita bicara tentang program makan bergizi, maka kita harus perhatikan bahwa apa yang available tersedia di tempat itu. Affordable and available, itu penting. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang Papua, tapi lucu ya, uji coba pangannya nggak di Papua ya. Mestinya di Papua, oke, di Papua atau di Sulawesi. Itu adalah wilayah Indonesia Timur yang kaya sekali dengan ikan. Kita bicara ikan, bukan industri perikanan. So kita bicara soal ikan. Jadi artinya tentu lebih mudah, lebih affordable, lebih available. Kalau you tangkap ikannya, mari kita bakar. You tangkap ikannya, mari kita bikin ikan kuah asam. Dan itu diterima di hati masyarakat karena ya mereka makan itu sehari-hari gitu loh. Jadi itu adalah pangan yang normal. Nah, bicara tentang orang yang nggak suka dengan ikan, pertanyaan bagusnya adalah, terus sukanya apa? Nah, orang yang nggak suka ikan itu terus harus dilihat riwayatnya. Nggak semua orang Indonesia nggak suka ikan. Buktinya apa yang sudah saya sampaikan di media sosial, ibu-ibu banyak yang marah. Mengatakan, anak saya suka ikan, siapa yang bilang nggak suka ikan? Saya aja nggak suka ikan, saya paksa anak saya supaya bisa suka sama ikan. Jadi ini adalah suatu fenomena yang sangat menarik ketika rakyat saja sudah mulai pinter bahwa mereka tahu bahwa yang namanya makanan beneran real food tadi adalah makanan yang memang diolah secara rumah tangga, dimasak seperti makanan keluarga, ketimbang kita makan produk yang akhirnya banyak banget embel-embelnya. Karena Anda bisa tahu bahwa ekstraknya cuma berapa persen, sisanya adalah menggunakan penstabil nabati, emulsifier, kita menggunakan aneka pemanis buatan dan segala macam supaya rasanya bisa diterima. So ini adalah sesuatu yang udahlah, nggak usah ngadi-ngadi lah, makan ikan aja lebih sehat kok. Tapi kalau kita balik lagi ke susu ikan ini, Dok, yang lagi jadi perbincangan dari pemerintah ini sendiri juga, sebenarnya apa sih yang tepatnya nih, terminologi tepatnya nih untuk susu ikan ini sendiri ini? Izinkan saya meluruskan sedikit skenarionya. Sejauh yang saya pahami, ini produk belum masuk ke dalam rencana makan bergizi. Setahu yang saya pahami. Saya nggak ngebelain, saya juga nggak ngelawan. Jadi ini adalah produk suatu upaya dari BUMN kita yang membuat
UMKM supaya bisa berjalan. Yang juga belum dapat izin dari BPOM-nya. Ya, keburu masyarakat kita kan agak impulsif ya. Belum apa-apa udah wah. Ini menarik banget dengan orang Indonesia. Durung apa-apa kok ya wis cawe-cawe rame nih orang karu-karuan itu bahasa Jawanya ya. Jadi udah tenang dulu, stop dulu karena ini sebetulnya bukan produk baru sih. Sekali lagi aku mengatakan ini bukan hal yang baru karena kita sekali lagi udah punya namanya kapsul albumin yang berasal dari ikan gabus. Kita punya produk yang namanya taburia yang untuk pemberian makanan tambahan pada anak-anak di posyandu. Jadi kalau saya sih nggak bicara setuju atau tidak setuju, silakan aja diperuntukkan kalau memang ini bagi masyarakat tertentu atau pasien-pasien yang membutuhkan tambahan suplementasi dari protein dengan catatan imbuhannya juga harus dibenerin. Seperti misalnya ada ya aturan-aturan, misalnya pemanisnya gulanya tidak boleh menggunakan yang ABCDE, tidak boleh melebihi kapasitas dan sebagainya. Tapi kan Dok, di kalangan masyarakat kita ini kan juga masih banyak yang menganggap bahwa susu itu menjadi bagian penting dari untuk pertumbuhan anak-anak, apalagi sekarang dengan isu stunting. Makanya betapa sedihnya saya kalau negara ini sudah merdeka 79 tahun. Tetapi kita masih kiblatnya seperti dijajah. Jangan kata susu, muka putih lebih dihargai. Kulitnya putih, tapi rambut putih enggak sih. Mukanya putih, semuanya dipoles putih dan sebagainya. So buat saya adalah sesuatu yang sangat ironis ya. Kenapa gitu loh ya. Jadi kembali lagi kalau Anda pengen kembali ke fitrahnya, maka yuk kita tempatkan mengenai ikan ini sebagai pangan rakyat. Sebab ikan itu di Indonesia itu kaya banget. Dari Sabang sampai Merauke, let's talk about this. Bukan cuma sekedar digoreng. Digoreng malah membuat omega 3-nya jadi rusak, jadi trans fat. Ikan itu bisa diarsik. Bahkan orang Tapanuli punya sashimi, mereka sebutnya sebagai naniura. Lalu kemudian kita punya ikan bisa di asam padeh, ikan bisa ikan pange kata orang Minang. Kita punya segala macam ikan dipindang. Kalau Anda dari Palembang sampai dengan ke bawah itu, sampai Lampung itu ikan pindang nomor 1. Ikan bisa dibikin ikan gulai kepala ikan, siapa yang nggak doyan. Lalu kemudian ikan masih bisa dibikin pepes, bisa dibikin singgang, ikan masih bisa dibikin ikan paliak kata orang Kalimantan. Dan kita masih punya yang namanya ikan kuah asam, ikan kuah kuning. Aduh, belum lagi olahannya. Kita punya empek-empek, kita punya otak-otak. So, Indonesia is a very rich country. So, jangan direduksi. Ilmu tidak boleh direduksi menjadi cuma sekedar, serbuk ikan. Jadi sebenarnya kalau menurut dokter sendiri ini untuk kandungan gizi dari ikan ataupun ya susu ikan apapun itu yang disebut tanda kutip dari susu ikan ini bisa disamakan tidak dengan susu sapi? Gini loh ya, saya tidak mau menyamakan atau tidak menyamakan. Nomor 1, produsennya aja bisa beda-beda. Ini kan membuka peluang cuan banyak banget ya, tergantung produsennya, ikannya berapa persen. Saya juga nggak tahu. Dan yang kedua, tentu kita nggak bisa samain dengan susu sapi sebagai produk utuh. Ya, susu sapi itu jelas, is a mammalian milk. Itu susu. Nah, ini adalah produk ultra proses. Secara kasta, ini aja udah beda. Karena asal Anda tahu bahwa yang namanya pangan itu mempunyai 4 kategori menurut Nova. So, kategori pertama adalah produk pangan utuh yang Anda bisa kelola sendiri di rumah. Seperti ikan, seperti ayam, umbi, biji-bijian, bahkan susu yang belum diapa-apain ya, susu pasteurisasi. Yang kedua adalah pangan terolah yang biasanya dipakai buat bumbu. Seperti misalnya minyak kelapa bikin sendiri, aren, gula aren. Yang ketiga adalah produk prosesan. Nah, produk prosesan ini yang biasanya agak kita sedikit nyinyirin karena biasanya mengandung gula, garam, dan lemak yang tinggi. Termasuk kalau misalnya kita bikin ikan asin, kita bikin bangsa kayak begitulah ya, yang dikalengin juga. Nah, yang disebelin sama masyarakat pada saat ini adalah UPF nih, yang nomor 4 ini adalah ultra processed food. Produk ultra proses yang sebetulnya harus melibatkan industri tentu saja melalui pemrosesan berulang kali, melalui suatu pemilahan, bahkan segala macam yang akhirnya nilai benar dari ikannya itu atau nilai benar dari buah dan sayurnya udah hilang. Akhirnya cuma dipretelin mineralnya, dipretelin protein terhidrolisatnya, lalu membuat suatu produk baru yang berisiko menggantikan pangan utuh. Nah, ciri dari yang nomor 4 ini adalah berisiko menggantikan pangan utuh. Itu yang sebetulnya kita tidak mau. Nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi nih dok. Boleh. Ya soal susu ikan tadi. Tapi kita akan kembali, One on One akan kembali setelah jeda berikut ini.